sudah terbiasa pakai Google Classroom ya untuk pembelajaran di era pandemi ini. Jadi di era pandemi ini kita menggunakan Google Classroom, yang pakai Google Classroom, terus akan menjadi banyak sekali kelas-kelas seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa eh, mengarsipkan kelas ataupun menghapus kelas? Kelas yang sudah tidak kita pakai, kita hapus, ataupun kita akan keluar dari kelasnya orang lain. Bagaimana cara kita keluar dari kelas orang lain, menghapus kelas yang sudah tidak kita gunakan. Gitu ya. Kita akan bahas di sesi kali ini. Sesi kali ini adalah video tutorial ke-253. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja video ke-253, manajemen classroom, edit, delete, Selamat arsip, pagi, selamat bahkan siang, selamat keluar sore, selamat dari malam. Assalamualaikum classroom. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita akan mulai saja untuk masuk ke Google Classroom kita. Ada di menu titik 9, setelah itu cari di Google Classroom. Ini adalah kelasnya saya. Ini kelas di akunnya saya, ini ada banyak kelas. Ada beberapa kelas yang memang kepunyaan saya. Terlihat ini berarti punya saya ini. Yang ini misalkan saya juga bisa jadi owner di sini. Kita akan coba manajemen classroom. Bagaimana cara keluar dulu dari kelasnya orang lain. Misal ini berarti punyanya orang lain. Ini punyanya Bu Cynthia Sanidia. Jadi bagaimana cara saya keluar dari kelas tersebut? Caranya adalah di 3 titik di sini. Ada 3 titik. Setelah itu batalkan pendaftaran. Maka saya akan keluar dari kelas yang dimiliki orang lain. Saya sebagai siswa, saya bisa keluar dari kelas tersebut. Setelah diklik batalkan pendaftaran, batalkan, maka keluar dari kelas tersebut. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menghapuskan, misalkan menghapuskan kelas. Cara menghapus kelas. Padahal di menu 3 titik ini tidak ada tulisan hapus. Adanya hanya edit, salin, pindahkan, dan sebagainya. Tidak ada tulisan hapus. Nah, jika kita sudah terlalu banyak kelas seperti ini, padahal dalam satu semester paling kita hanya berapa kelas, maka caranya adalah di bagian sini kita arsip. Kita arsipkan dulu. Kita arsipkan dulu kelas tersebut. Tujuannya adalah agar kelas ini tidak muncul di home-nya kita. Begitu jika dijadikan arsip kelas semua peserta, maka kelas yang diarsipkan tidak dapat diubah oleh pengajar ataupun siswa sampai dipulihkan. Jadi kayak misalkan kelas tahun lalu, kelas periode tahun lalu atau semester lalu kita arsipkan. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tidak memenuhi home-nya kita. Kelas itu tetap ada tapi diarsipkan. Arsip. Nah, maka kelas ini nih tadi tidak muncul di home-nya kita. Tidak ada kan nih? Tidak ada kelas tadi. Nah, setelah itu home kita kan akan jadi sepi. Dengan syarat itu adalah kelas yang kita punya ya, kita bisa arsip dan sebagainya. Setelah memang kelas itu benar-benar tidak kita pakai, misalkan kelas uji coba misalkan nih. Ada kelas percobaan, misalkan kelas percobaan saya klik arsip. Saya arsipkan, maka kelas tersebut tidak muncul lagi di home Google Classroom-nya kita. Terus bagaimana cara kita mengecek tempatnya di mana? Tempat tempat kelas arsip tadi. Tempat kelas arsip tadi tempatnya ada, kita bisa cek di bagian menu utama di sini. Setelah itu scroll ke bawah, di sini nih ada tulisan kelas yang diarsipkan.
Ini adalah kelas yang kita arsipkan. Klik. Begitu saya klik akan muncullah kelas-kelas yang tadi saya arsipkan. Contoh nih, ini tahun 2019, 2020, 2019, 2020, 1920. Jadi ini kelas-kelas yang suatu ketika nanti saya pakai datanya, tapi tidak saya hapus. Nah, kalau memang kelas yang sudah benar-benar tidak kita pakai, misalkan kelas percobaan ini. Kelas percobaan ini tidak saya pakai, maka caranya di menu titik 3, setelah itu hapus. Kalau pulihkan, dia kembali lagi ke home. Jadi muncul lagi di beranda kita, di beranda classroom. Kalau kita hapus, maka akan menjadi hilang selamanya. Di kelas itu akan menjadi tidak ada lagi. Hapus, di sini akan ada tulisan hapus kelas percobaan. Anda tidak dapat mengakses lagi postingan atau komentar atau apapun yang ada di kelas ini. File kelas akan tetap berada di Google Drive. Jadi arsipnya kelas tetap ada di Google Drive-nya kita. Penugasan macam-macamnya tetap ada. Kalau mau sekalian dihapus juga boleh, kita tinggal masuk ke bagian ini karena mengaksesnya di sini nih. Ada folder ini. Buka folder di sini ada keterangan buka folder kelas percobaan. Kalau diklik ini berarti kita mengakses arsip dari kelasnya nih. Nih isinya apa? Ada presensi, ada macam-macamnya. Nah, ini bisa dihapus sekalian untuk mengurangi storage yang ada. Tapi kalau memang sekiranya kelas ini sudah tidak kita butuhkan lagi, kelasnya bisa dihapus, storage-nya sekaligus juga bisa dihapus. Dengan cara menu titik 3, hapus, kelasnya terhapus. Kalau mau ke arah folder drive-nya, tinggal ini diklik mengarah ke folder drive-nya. Begitu ya. Simpel untuk sesi kali ini, bagaimana cara manajemen classroom untuk keluar dari kelas, mengarsipkan dan menghapus kelas yang ada di Google Classroom. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Singkat aja dulu ya. Kalau butuh video tutorial taruh di kolom komentar ya, tuliskan di kolom komentar. Kalau suka jempol ke atas, nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Yang belum subscribe saya tunggu, ada tulisan subscribe atau berlangganan, diklik, ada loncengnya diklik juga untuk semua. Sehingga setiap hari saya upload video akan ada notifikasi di handphone kawan-kawan semuanya. Saya cukupkan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya cukupkan. Oh iya, banyak yang tanya ke saya tentang ini. Semua konten saya, dari video ke-1 sampai video ke terakhir, insya Allah update 1 hari 1 video. Silahkan cek di sini ya, bit.ly/fitmufid, FID. Silahkan cek aja, insya Allah 1 hari nambah 1 video. Terus jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung saya agar selalu berkarya setiap hari, silahkan klik bit.ly/konten mufid. Semoga kita senantiasa selalu dalam keberkahannya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.